Di video kali ini bro, aku akan melanjutkan pembahasan part suplemen whey yang sebelumnya belum ku bahas sepenuhnya. Ini bisa lo jadiin referensi untuk jenis whey yang wajib lo tahu, untuk lo mempertimbangkan sebelum membeli, dengan sesuai kebutuhan masing-masing, biar nggak buang duit. Jenis pertama, whey protein concentrate. Ini adalah bentuk whey paling umum dan paling basic. Kandungan proteinnya biasanya sekitar 70-80%. Sisa komposisinya ada lemak dan laktosa dalam jumlah kecil. Jadi jumlah kalorinya nggak terlalu agresif bro. Kandungannya nggak kayak whey isolate. Whey ini harga relatif cukup terjangkau, tergantung per serving. Dan rasanya cukup enak. Variannya ada rasa vanila dan coklat. Jadi nggak enak dan ngebosenin. Ini rekomen untuk pemula, belum pernah nyoba whey, budgetnya yang pas-pasan, pengen rasanya yang enak. Pilihan ini jadi rekomendasi untuk lo. Yang kedua, whey isolate. Nah, kalau yang ini kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding whey biasa. Hampir 90% pure protein bersih. Kandungan lemak dan laktosanya rendah bro. Ada yang hampir nol jumlahnya. Dan penyerapannya cepat. 1-2 jam udah dicerna tubuh. Biasanya dikonsumsi setelah latihan. Jumlah kalori whey ini relatif rendah, yang cocok untuk lo yang sedang fase cutting. Pada umumnya, orang yang beli whey ini langganan paling banyak orang binaraga. Tapi bro, harganya cukup mahal. Harga mencakup jumlah serving yang lo pilih. Kalau budget lo pas-pasan, kebutuhan nutrisi lo berantakan, ini nggak rekomen buat dibeli. Yang ketiga, whey mass gainer. Jenis whey ini sudah pernah aku bahas di video sebelumnya. Cek aja. Whey mass ini hanya berbeda berpatok pada komposisinya saja dibanding whey pertama tadi. Jelas bro, komposisinya cuma ditambahin karbohidrat aja. Jadi jumlah kalorinya jadi lebih tinggi. Mayoritas mass gainer kebanyakan seperti itu, sesuai dengan profil suplemennya. Untuk surplus kalori, ini cocok untuk lo yang nafsu makannya susah banget, pengen naik berat badan sekaligus bulking. Surplus kalori dibarengi menaikkan massa ototnya sekaligus. Kalau lo bisa penuhi kalori dengan real food, ini nggak perlu dibeli. Penyajiannya instan. Ini bisa banget jadi rekomendasi jika ini sesuai dengan kebutuhan lo. Yang terakhir, whey hidrolizat. Jarang banget yang bahas whey tipe ini. Tapi whey ini spesial bro. Yang kau ketahui tentang komposisinya, whey ini sudah mengalami proses hidrolisis. Alias ini sudah dipecah bro proteinnya. Kalau whey yang lain kan diproses dan difilter jadi whey isolate atau yang biasa. Kalau yang ini dihidrolisis lagi biar mudah dicerna. Artinya, penyerapan di tubuh jadi lebih cepat dari whey biasanya. Contoh proses hidrolisis ini, anggap aja protein itu kayak rantai panjang. Nah, proses hidrolisis ini memotong rantainya jadi bagian kecil, agar gampang diserap bro. Gampang ya dipahami. Kandungan laktosa dan lemaknya hampir nol. Kalorinya cuma sampai 100 lebih per scoop lah. Tapi bro, katanya rasanya cenderung pahit dan aftertaste-nya aneh. Aku belum pernah lihat binaraga mengonsumsi whey ini. Bagi lo yang pernah mengonsumsi whey ini, ceritakan pengalaman lo di kolom komentar. Orang yang membeli whey protein ini biasanya untuk kebutuhan khusus atau atlet yang serius. Dan harganya nggak ngotak bro, nggak ramah banget di kantong. Lo lihat nih, 1,6 jutaan harganya. Itu aja dapat diskon voucher, dipotong dari harga sebenarnya. Kalau aku bro, mending duitnya dipakai buat member gym dan penuhi real food aja sih. Masih ada opsi whey protein yang worth it dan enak yang bisa lo beli di luar sana. Whey ini cuma untuk kebutuhan atlet spesifik aja. Jadi bro, dari referensi suplemen fitness yang ku bahas ini, pikir dan pilih salah satu dengan bijak, sesuai kebutuhan whey yang lo inginkan, biar duit lo nggak kebuang sia-sia. Stay safe bro.